Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatun Nazia. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gugun Gunawan MPD selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah Metode Penulisan Ilmiah dan Populer. Oke teman-teman, pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Mungkin bagi teman-teman sekalian, karya ilmiah tidak asing lagi didengar di kalangan mahasiswa. Apa sih yang disebut karya ilmiah itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang didapat dari hasil observasi, eksperimen, ataupun kajian terkait. Secara umum, karya ilmiah berisi tentang data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Secara khusus, fungsi karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama sebagai penjelasan, yang kedua sebagai ramalan, dan yang ketiga sebagai pengawasan. Nah, selanjutnya, sebelum kita menulis karya ilmiah, tentu kita harus mengetahui tahapan-tahapan dalam menulis. Adapun tahapan-tahapan dalam menulis itu ada 4. Nah, adapun tahapan yang pertama yaitu persiapan, yang kedua itu penulisan, yang ketiga review, dan yang keempat publish. Selanjutnya, langkah menentukan judul. Nah, dalam menentukan judul kita perlu mempersiapkan 3 hal. Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan topik, yang ketiga menentukan judul. Sebagai contoh, temanya pendidikan, topiknya pembelajaran, dan judulnya yaitu pengaruh metode pembelajaran daring terhadap perkembangan diri siswa. Untuk teman-teman yang akan membuat karya ilmiah, mungkin merasa kebingungan dalam penentuan judul. Judul apakah yang harus dibuat dan bisa dipahami oleh banyak orang. Di sini saya akan memberikan 6 rekomendasi dalam penentuan judul karya ilmiah. Nah, yang pertama itu minat. Jadi teman-teman semua, kalau kita ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah, dalam penentuan judul itu harus sesuai dengan minat kita. Misalnya, kita suka bermain sosial media, sebutlah Instagram. Nah, dari situ kita bisa menentukan judul tentang Instagram. Misalnya, manfaat Instagram dalam menyebarkan informasi atau berita di zaman sekarang. Selanjutnya yang kedua yaitu problem. Ketika kita sudah tahu di mana minat kita, sekarang kita tinggal cari masalah yang berada pada minat kita tersebut. Contohnya tadi Instagram. Nah, kita cari masalah yang berada di Instagram ini. Contohnya pengaruh buruk Instagram terhadap anak-anak. Selanjutnya yang ketiga yaitu kekinian. Apa sih yang dimaksud dengan kekinian? Maksudnya yaitu kita harus membahas tentang isu yang sedang hangat-hangatnya. Jadi jangan tentang berita atau isu yang sudah lama terjadi. Dan yang keempat yaitu objektif. Jadi judul karya ilmiah ini harus benar-benar ilmiah, tidak boleh semau kita. Yang kelima yaitu referensi, dan yang terakhir yang keenam yaitu terjangkau. Maksudnya terjangkau di sini yaitu terjangkau oleh akal pikiran manusia. Jadi judul karya ilmiah ini tidak boleh di luar nalar manusia. Contohnya tentang surga, tentang neraka, dan tentang yang lainnya, tapi harus sesuai dengan akal pikiran manusia. Oke, selanjutnya, setiap karya ilmiah itu wajib ada kutipan atau pendapat orang lain. Jadi dalam karya ilmiah itu tidak boleh isinya itu pendapat kita sendiri. Nah, apa sih yang disebut kutipan itu? Kutipan adalah kalimat pinjaman dari seorang pengarang, dan kita wajib mencantumkan namanya di dalam karya ilmiah kita. Kutipan ada 2 macam. Yang pertama kutipan tidak langsung, dan yang kedua kutipan langsung. Nah, kutipan tidak langsung adalah ketika kita mengutip perkataan seseorang tetapi tidak sama persis dengan kutipannya.
dan tidak merubah makna aslinya. Sedangkan kutipan langsung yaitu ketika kita mengcopy paste atau mengambil atau meminjam perkataan seseorang sesuai dengan aslinya. Nah, fungsi kutipan dalam karya ilmiah itu ada 4. Yang pertama sebagai landasan teori, yang kedua sebagai penguat bagi pendapat penulis, yang ketiga sebagai penjelasan bagi suatu uraian, dan keempat sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. Oke teman-teman, karya ilmiah dapat kita bedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu karya ilmiah murni, yang kedua karya ilmiah populer, yang ketiga karya sastra populer. Nah, contoh dari karya ilmiah populer itu seperti skripsi, esai, dan yang lainnya. Nah, untuk contoh dari karya sastra populer itu seperti puisi, novel, cerpen, dan yang lainnya. Nah, untuk perbedaan ketiganya itu terletak pada segi bahasa. Yang pertama, karya ilmiah murni, itu bahasanya sangat baku dan tidak ada toleransi. Yang kedua, karya ilmiah populer, bahasanya sederhana. Yang ketiga, karya sastra populer, bahasanya lebih sederhana. Nah, ada pun struktur dalam penulisan populer. Yang pertama judul, yang kedua nama, yang ketiga pendahuluan, yang keempat isi, dan yang kelima kesimpulan. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sampai sini penjelasan saya tentang metode penulisan ilmiah dan populer. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.